Jaringan internet adalah sistem global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara luas. Fungsi utama ISP: 1. Menghubungkan ke internet. ISP bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan pengguna ke internet global. 2. Menyediakan infrastruktur. Mereka menyediakan infrastruktur dan koneksi yang diperlukan seperti modem, router, dan kabel untuk terhubung ke internet. 3. Memberikan layanan tambahan. Selain akses dasar, ISP seringkali menawarkan layanan lain seperti alamat IP statis, hosting web, dan email. 4. Mengelola jaringan. ISP mengelola dan merutekan jaringan untuk memastikan koneksi yang stabil bagi penggunanya. Jenis-jenis koneksi yang ditawarkan. 1. Kabel. Menggunakan kabel koaksial yang sama dengan TV kabel. 2. DSL atau Digital Subscriber Line, menggunakan jalur telepon yang sudah ada. 3. Serat optik atau fiber optik, menggunakan kabel serat optik untuk kecepatan yang sangat tinggi. 4. Nirkabel atau wireless, menggunakan gelombang radio untuk koneksi, sering disebut juga broadband nirkabel. 5. Satelit, menggunakan satelit untuk mengirim dan menerima data, cocok untuk daerah terpencil. 6. Seluler atau mobile, koneksi internet yang bisa diakses melalui perangkat seluler. Cara kerja router. 1. Mengatur lalu lintas data. Router bertindak sebagai penjaga gerbang yang melalui informasi yang masuk dan keluar, memastikan data yang dikirimkan sampai ke perangkat benar. 2. Meneruskan paket data. Router membaca header paket data untuk menentukan tujuan IP address-nya, lalu mengarahkannya melalui jalur yang paling efisien berdasarkan tabel router internalnya. 3. Menghubungkan jaringan. Router memungkinkan jaringan yang berbeda untuk berkomunikasi, contohnya menghubungkan beberapa komputer di rumah ke internet. 4. Memungkinkan berbagi koneksi. Router dapat menghubungkan beberapa perangkat seperti laptop, smartphone, dan smart TV ke koneksi internet yang sama melalui modem. Fungsi utama switch. 1. Menghubungkan perangkat. Menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, server, printer, dan switch lainnya dalam jaringan lokal. 2. Meneruskan data. Menerima dan meneruskan paket data hanya ke perangkat yang dituju, bukan ke semua perangkat seperti yang dilakukan hub. 3. Mengelola lalu lintas data. Bertindak sebagai pusat lalu lintas jaringan untuk mengelola aliran data secara efisien. 4. Meningkatkan keamanan dan kecepatan. Mengirimkan data langsung ke tujuan, meminimalkan tabrakan data yang meningkatkan kecepatan dan keamanan jaringan secara keseluruhan. 5. Mengurangi tabrakan data. Dengan mengarahkan data ke port yang tepat, switch mengurangi tabrakan data yang bisa terjadi saat pengiriman data. Jenis-jenis access point. Indoor AP dirancang untuk penggunaan di dalam ruangan, sering ditemukan di rumah, kantor, atau gedung bertingkat. Outdoor AP didesain tahan cuaca untuk dipasang di luar ruangan, sering digunakan di taman, kafe, luar ruangan, atau area luas lainnya. Remote AP, perangkat yang lebih portable dan fleksibel, cocok untuk pengguna yang sering berpindah tempat. Fungsi dan kegunaan PC dalam digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk mengetik dokumen, mengolah data, membuat desain, bermain game, menjelajah internet, dan berkomunikasi. Jenis-jenis jaringan nirkabel, WLAN, wireless local area network, jaringan lokal nirkabel yang sering digunakan di rumah atau kantor dengan Wi-Fi. PAN, personal area network, jaringan skala kecil untuk menghubungkan perangkat pribadi, contohnya Bluetooth. WAN, wireless metropolitan area network, jaringan nirkabel yang mencakup wilayah metropolitan. Wireless area network, jaringan nirkabel berjangkauan luas yang menggunakan infrastruktur seperti satelit untuk koneksi jaringan jarak jauh, contohnya jaringan seluler 2G, 3G.